Shalom. Teman-teman, kayaknya ini masih kurang bersemangat. Oke, kita akan menyapa sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan sampai saat ini. Teman-teman yang ada di rumah, dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Teman-teman masih tetap berdiri. Ibadah selanjutnya dipersilakan kepada Kak Nike. Mari kita tabiskan ibadah PLK Remaja Jemaat Maranatha di sore hari ini. Ibadah PLK Remaja Jemaat Maranatha ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan dituntun oleh Roh Allah yang kudus. Amin. Dengan tetap berdiri kita angkat pujian, jangan lelah, dan disambung dengan lagu Ke Gunung Tinggi Ku Naik-Naik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
mari siap dibangun di atas dasar iman. Gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Gelombang jurang ku turun, turun, turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Gelombang jurang ku turun, turun, turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bertegas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mas petimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, ucap syukur buat sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan untuk hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu yang disampaikan Tuhan, sharing firman-Mu di sore hari ini Tuhan, boleh kami pahami Tuhan dengan tuntunan roh Allah-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami pahami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kiranya Tuhan yang berkehendak atas setiap apa yang diucapkan, apa yang disampaikan Tuhan, dan biarlah apa yang berkenan boleh disimpan, namun apabila itu tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, cepat-cepat dilupakan oleh anak-anak remaja ya Bapa. Ini doa dan permohonan hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Halo anak-anak remaja semua, udah lama ya, udah 1 minggu berlalu kita kembali berkumpul lagi, meskipun
COVID menghalangi kita, tapi kita tetap memuji Tuhan, mau dengar kebenaran firman Tuhan dan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di saat ini Ibu Kanika akan membawa satu renungan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan beristirahat, yang terambil di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Oke, pembacaan firman Tuhan kita di hari ini terambil dari Mazmur 127 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang kedua. Kanika akan baca buat kita semua, tapi kalian juga baca di sana ya, di rumah masing-masing, supaya kita bisa sama-sama pahami dan kita bisa sama-sama renungkan. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua di bawah perikop, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Syiara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperlukan dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kanika akan baca satu kali lagi. Kita simak baik-baik apa yang hendak Salomo ingin sampaikan di dalam Mazmur 127 ini ayat 1 sampai 2 ya. Nyanyian Syiara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha manusia, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, di sini Kanika akan mengupas satu persatu atau menyampaikan isi renungan yang Kanika renungkan untuk bisa direnungkan bersama, mulai dari ayatnya yang pertama. Kalau adik-adik baca ayat yang pertama, ini berbicara mengenai hal membangun sesuatu ya, atau usaha kita mengerjakan sesuatu, dan juga usaha kita menjaga sesuatu. Di sini Salomo berbicara tentang pembangunan rumah. Maksudnya apa pembangunan rumah? Di sini yang Salomo hendak sampaikan mengenai pembangunan, ada dua bangunan yang hendak dia bangun, yaitu mengenai pembangunan bait Allah dan juga pembangunan istana pada saat itu saat dia memerintah ya. Dimana kita tahu bahwa Salomo ini adalah raja yang bijaksana, penuh hikmat, dan bukan hanya itu, dia juga seorang yang kaya, bergelimang harta. Kalau bisa dilihat sekarang mah tidak ada orang-orang yang lebih kaya dari Salomo ya, karena dia adalah salah satu raja, bahkan salah satu manusia yang memiliki kekayaan yang terbanyak lah seperti itu ya. Emas, bahkan dia membangun bait suci itu dengan megah, istananya juga nggak kalah megah. Nah, tapi di sini di tengah kemegahannya, di tengah dia yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, dia mengingatkan kita bahwa usaha kita yang kita lakukan itu tidak terlepas dari berkat Tuhan. Seperti judul perikopnya itu berkat Tuhan pangkal selamat. Di mana kita memperoleh berkat Tuhan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil kerja keras kita, terus kita memperoleh belas kasihan Tuhan sehingga Tuhan memberkati kita. Bukan hal itu yang ingin Salomo sampaikan kepada kita. Tapi yang hendak ia sampaikan bahwa apabila bukan karena Tuhan, kita tidak bisa memperoleh hal ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa merancangkan dengan begitu baik, dengan begitu sempurna, bahkan dengan begitu ya seperti yang kita lihat bangunan, seperti yang kita tahu bangunan bait kudus Tuhan itu, bait Allah itu sangat megah ya. Itu ada perencanaannya, dari arsitekturnya, bahan-bahan yang digunakan, kemudian motif-motif yang ada di dalam bangunan itu semua dirancang. Yang ingin Salomo sampaikan, Raja Salomo sampaikan adalah di situ ada penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa melakukan hal ini. Kalau bukan karena berkat Tuhan, saya tidak bisa melakukan hal yang sebagus ini, hal yang semenarik ini. Ya, semua itu karena berkat Tuhan, bukan karena usaha kita. Itu yang hendak Salomo katakan. Sama halnya juga dengan ketika hal berjaga-jaga.
Ya seperti yang anak-anak tahu kalau kalian baca di dalam Tawarik, 2 Tawarik 9, itu juga 2 Tawarik 9 dan 1 Raja-Raja 9, itu menjelaskan bagaimana banyaknya pasukan pada saat itu. Pasukan di sini apa? Pasukan perang, medan perang, berapa banyak kuda dan lain sebagainya yang bisa saja digunakan pada saat perang dan menjaga kota. Tapi Salomo melihat hal itu bukan apa-apa. Karena kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa jaga kota ini. Kalau karena bukan Tuhan, saya nggak bisa melindungi masyarakat. Saya nggak bisa lindungi bangsa Israel. Dengan benteng-benteng yang kokoh di sekelilingnya. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa melakukan ini. Itu yang hendak Salomo katakan, makanya kalau kalian baca lagi ayat yang 1, jikalau bukan Tuhan, Salomo mulai dengan kata, jikalau bukan Tuhan, maka segala sesuatu itu karena campur tangan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha kita. Jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah usaha kita. Itu yang hendak dikatakan sama Salomo. Kemudian pada pasalnya yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa yang hendak Salomo katakan, ingin sampaikan di dalam pasal 127 ini, Mazmur 127 ayatnya yang kedua, yang ingin Salomo sampaikan adalah ketika kita bekerja keras, ketika kita melakukan segala sesuatu penuh dengan usaha kita, tanpa melihat campur tangan Tuhan, kita akan merasa sia-sia dengan hal itu. Mengapa demikian? Karena kita berfokus kepada sesuatu yang bersifat sementara. Padahal itu Tuhan sediakan buat kita. Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Tapi bagaimana kita merespon apa yang hendak Tuhan berikan, yaitu berkat. Nah, di sini disampaikan sama Salomo adalah ketika kita bekerja keras, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengerjakan sesuatu, apa yang sedang kita cari? Apakah untuk memenuhi keinginan kita? Apakah untuk mengumpulkan harta supaya saya menjadi lebih kaya? Atau untuk kesenangan kita? Atau kita lakukan karena apa? Karena kita mengasihi Diakah? Mengasihi Tuhan? Atau karena diri kita, memuaskan hasrat nafsu diri kita sendiri untuk memperoleh uang, memperoleh kekuasaan, memperoleh hal yang mungkin dunia lihat, wow, keren, luar biasa. Apa itu yang kita kejar? Atau apa itu yang kita lakukan selama kita bekerja? Ini yang hendak Salomo mau sampaikan buat kita. Karena banyak orang, kalau kita lihat, banyak orang mengejar harta dengan mengorbankan waktunya. Waktu untuk tidur dia gunakan untuk bekerja. Waktu malam untuk dia beristirahat supaya tubuhnya itu bisa rileks. Untuk tubuhnya itu bisa mengeluarkan racun sesuai dengan waktu kalau kalian belajar biologi. Supaya kalian merasa tenang, tentram. Tapi kalian malah gunakan untuk bekerja. Mengais harta atau melakukan sesuatu yang untuk keinginan. Kalau Kanika lihat sih kebanyakan banyak yang main ini ya, game online, Mobile Legend, PUBG. Itu kalau nggak mati-mati dalam pertempuran itu tuh nggak selesai-selesai, maka nggak bisa tidur tuh sampai pagi. Nah, kalau kita menghabiskan waktu kita hanya untuk kesenangan pribadi kita, satu, merugikan diri sendiri. 2, capek. 3, berguna nggak sih ini buat kita? Dan yang paling utama, Tuhan inginkan ini tidak ya? Ini merupakan kehendak Tuhan atau bukan? Nah, kadang kita menyanyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Bahkan kita menyanyiakan waktu kita untuk mengejar sesuatu yang bersifat sementara. Kalau di pengkhotbah katakan, seperti usaha kita menjaring angin.
Bahkan Salomo yang begitu bijaksana dengan segala kekayaannya, dengan segala kelimpahan dan hikmatnya, dia bisa katakan bahwa segala sesuatu yang kita kejar di dunia ini hanyalah sia-sia apabila kita tidak melibatkan Tuhan. Tidak ada gunanya saya melakukan ini, wah saya dapat harta. Orang yang paling kaya aja bisa katakan seperti itu. Dia bisa melihat bahwa, oh ternyata di balik semua yang saya punya ini, kalau saya nggak libatkan Tuhan, itu bukan apa-apa, sia-sia, tidak ada esensinya, tidak ada manfaatnya, bahkan saya nggak bisa lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui apa yang saya kerjakan. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, yaitu hanya kesia-siaan yang kita punya, yang kita miliki, dan akhirnya kita frustasi, stres, dan mengejar kesenangan dunia itu kalau sementara sih nyaman ya, dosa itu menyenangkan ya. Tapi kalau coba kita renungkan, itu berguna tidak buat kita. Tuhan berikan berkat, Tuhan kasih umur panjang, Tuhan kasih waktu kita 24 jam, kita gunakan untuk bekerja, untuk beristirahat. Apakah kita bisa manajemen waktu kita dengan baik? Karena segala sesuatu ada waktunya. Dan hal kedua yang Salomo mau sampaikan juga adalah, Raja Salomo mau sampaikan adalah, ada bagian yang harus kita selesaikan, dan ada bagian Tuhan yang Tuhan akan selesaikan bagi kita. Maka ketika kita mengerjakan bagian kita jangan ambil bagian Tuhan. Tuhan sudah kasih waktu segini, kau punya tidur tuh, jam tidur tuh 8 jam setiap hari. Ya tidur secukupnya. Untuk rilekskan badan, tubuh, otak juga butuh istirahat. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Nah, bagaimana kita bisa memanajemen waktu itu dengan baik? Karena berkat Tuhan itu terus diberikan buat kita, setiap kita. Tapi permasalahannya, respon kita terhadap berkat itu seperti apa? Apakah kita melihat berkat itu sebagai sesuatu yang harus kita syukuri sehingga kita harus kerjakan? Atau kita melihat berkat itu sebagai sesuatu yang, oh karena saya berusaha semampu saya, sekuat saya, makanya saya diberikan berkat. Nah, jangan sampai kalian terjebak di hal itu. Bukan karena usahamu kamu memperoleh berkat, tapi karena berkat kau mengusahakan yang terbaik. Karena Tuhan beri kamu berkat, maka kamu mengerjakan itu sebagai ungkapan syukur. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Bagiannya Tuhan apa? Dia memberi, kita bersyukur dengan itu, respon kita bersyukur dan kerjakan hal tersebut. Seperti itu. Yang ketiga, yang tadi sudah Kanika juga sampaikan bahwa manusia itu kerja itu harus sesuai porsinya ya. Dimana kalian juga harus tahu kemampuan kalian tuh sampai mana. Kondisi tubuh kalian itu fit nggak ya? Kalau saya itu harus kerja lembur, sanggup tidak ya saya melakukan hal ini? Ya karena Tuhan juga kasih sesuatu tidak senonohnya terus ini kamu kerjakan, ini ya, ini berkat buat kamu. Dia lihat kemampuan kita sanggup atau tidak. Dia tidak pernah memberikan pencobaan itu lebih besar dari kemampuan kita ya. Dia akan kasih berkat, ini bagianmu, kerjakan. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal itu? Karena manusia bekerja sesuai porsinya dan Tuhan itu akan memberkati. Ketika Tuhan memberkati, kita lakukan sesuai apa yang bisa kita lakukan. Sesuai apa yang sudah Tuhan berikan, talenta, kemampuan. Jika kita hilang makna ini, yaitu ketika Tuhan memberkati, dan rasa syukur itu harus saya kerjakan. Jika kita lupa makna ini, maka sia-sialah apa yang kita usahakan. Sia-sialah kerja keras kita, sia-sia segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini. Karena kalau kita buat untuk dunia lihat, untuk dunia tahu, itu tidak ada maknanya, hanya bersifat sementara. Tapi karena kita melakukan ini, saya mengerjakan ini, karena untuk Tuhan. Saya bersyukur Tuhan sudah berikan ini buat saya, makanya saya mau melakukan ini buat Tuhan.
Kolose juga katakan, apapun yang kau perbuat untuk manusia, itu akan sia-sia. Tapi perbuatlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya kalau kau buat untuk Tuhan, seperti yang kita tahu, segala sesuatu bersifat kekal ketika kau melakukan itu buat Tuhan. Ada esensinya, ada dampak, ada manfaat. Tapi kalau untuk manusia, kalau hanya dilihat manusia, apa? Mau terima pujian, sementara. Gitu ya. Nah, di sini juga menyinggung tentang waktu beristirahat ya, di ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Terus di bagian yang terakhir 127 ayat 2 bagian C, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya waktu kita istirahat, Tuhan juga memberkati kita setiap hari bahkan. Bukan cuma sehari, bukan cuma 2 hari. Kalau kita hanya berpikir, oh sehari hari ini Tuhan berkati, terus ketika kita timpa masalah, oh Tuhan tidak memberkati kita. Bukan. Bukan seperti itu. Tuhan memberkati kita dengan penyertaannya yang sempurna dari hari lepas hari. Nafasi kehidupan, dia masih kasih kamu umur panjang. Kalian bisa berpikir ketika nanti Tuhan cabut nyawamu. Oke, waktumu di dunia sudah selesai ya. Kau bisa beristirahat dengan tenang. Pertanyaannya yakin tenang. Pada waktu beristirahat, manusia dapat merasakan dan mensyukuri apa yang hendak Tuhan berikan, berkat Tuhan itu sendiri. Ya, ketika kalian beristirahat, menenangkan pikiran kalian dari segala beban pekerjaan, merilekskan tubuh. Kalau kalian renungkan, kok bisa ya saya lakukan ini ya? Kok bisa ya hari ini saya bisa lewati waktu-waktu ini? Bahkan kalian pernah bertanya tidak? Kok bisa ya saya bisa sampai di titik ini? Atau Tuhan kok saya sudah umur sekian ya? Kok bisa saya bisa belasan tahun ya? Bahkan kalian bisa hal-hal kecil aja kalian bisa mensyukuri itu. Dengan umur kalian, wah ternyata lama juga ya saya hidup. Ketika hal-hal mendasar kalian pertanyakan akan muncul satu perenungan. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kalau bukan karena berkat Tuhan, ya nggak mungkin saya bisa ada sampai sekarang. Bahkan di tengah wabah yang seperti ini, kalian pernah ngambil waktu istirahat kalian ketika kalian mungkin anak-anak sekolah, ini kan banyak anak-anak sekolah nih, semakin banyak tugas ketika coronavirus ini berkembang ya. Sampai ada yang pernah Ibu Nika dengar di chat ngajak kelas Ibu Nika, Bu, mending kita sekolah aja deh Bu, biar nggak banyak tugas. Pernah ada yang sampaikan seperti itu. Bahkan ada yang bilang, Bu kok selama belajar online tugasnya tambah banyak ya? Mending saya datang ke sekolah aja deh Bu. Tapi coba kalian ambil waktu sejenak, kalian berpikir. Di tengah kalian punya kesibukan, mengerjakan tugas sebagai murid, mengerjakan tugas sebagai anak di rumah. Bahkan ketika kalian beristirahat, coba kalian pikirkan. Di tengah wabah yang seperti ini ada hal apa sih yang hendak Tuhan sampaikan? Situasi seperti ini tuh apa yang bisa kalian renungkan gitu? Berkat Tuhan apa yang bisa kalian responi? Apa yang bisa saya kerjakan melalui hal ini? Satu, bisa stay at home, gak usah banyak jalan, jangan jalan-jalan dulu, stay di rumah dulu gitu. Yaitu mengurangi dampak penyebaran. Berguna kan? Kalau saya, Kanika, kalau saya stay at home, tinggal di rumah, saya mau kerjain apa ya kalau saya lagi istirahat? Banyak hal. Kalian bisa kembangkan apa yang menjadi potensi dalam diri kalian. Kalian bisa tambah wawasan kalian dengan membaca. Bahkan kalian bisa mengikuti ini ya perkembangan COVID untuk melihat sejauh mana itu berkembang. Atau mungkin kalian nanti bisa yang punya jiwa-jiwa YouTuber dan lain sebagainya itu kayaknya banyak banget itu yang YouTube.
Nah, kalian bisa kembangkan hobi kalian selama di rumah, ketika kalian beristirahat. Ya kembangkan apa yang Tuhan berikan sama kalian, talenta-talenta. Nyanyi, bisa cover lagu, banyak hal. Kalian juga bisa merenungkan firman. Bahkan di tengah seperti ini tuh, harusnya tuh kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita tahu apa yang hendak Tuhan kerjakan di tengah wabah yang seperti ini. Yang terakhir, Raja Salomo ingin menyampaikan bahwa istirahat itu adalah penyeimbang kerja dan untuk mensyukuri berkat Tuhan. Nah, di akhir kesimpulan ini dikatakan bahwa usahanya kalian melakukan segala sesuatu untuk itu mendapatkan apapun itu, kalau kalian tidak melibatkan Tuhan itu hanya sia-sia. Tapi bagaimana kalian bekerja, kalian fokus, hal yang kalian kerjakan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kalian bisa melihat itu, kalian meresponi berkat Tuhan dengan benar. Karena kalian meyakini bahwa ketika Tuhan memberikan ini kepada saya, berkat ini kepada saya, maka yang harus saya lakukan adalah syukuri. Mensyukuri dengan cara apa? Mengerjakan keselamatan itu sendiri, mengerjakan berkat itu sendiri. Untuk apa? Untuk memberkati orang lain. Dan ambil waktu istirahat kalian untuk merenungkan apa yang hendak Tuhan sampaikan. Ambil waktu istirahat kalian untuk rileks sejenak dari pekerjaan kalian. Ambil waktu istirahat kalian untuk bisa merenggangkan badan kalian. Jangan ambil waktu istirahat kalian untuk bekerja lagi. Ya itu sama aja, sia-sia. Yang ada sakit, penyakit aja itu namanya. Kalau waktu istirahat tidak digunakan dengan baik. Ya mungkin itu saja yang bisa Kanika sampaikan dari renungan kita di sore hari ini. Semoga renungan ini menjadi perenungan bersama dan kita juga bisa sama-sama merenungkan apa yang hendak Tuhan lakukan dalam kehidupan kita di tengah situasi yang seperti ini. Kanika yakin pasti ada dari kalian yang berpikir corona ini ternyata ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan. Kalau kalian bisa dapatkan poin itu, lakukan apa yang menjadi bagian kalian dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Itu aja yang ingin Kanika sampaikan. Mari kita satu dalam doa untuk menutup perenungan ini. Kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kita renungkan bersama-sama. Biarlah kebenaran firman ini Tuhan boleh menjadi satu perenungan Tuhan bagi setiap kita Tuhan, untuk bisa memahami bahwa waktu istirahat itu juga harus perlu kita syukuri Tuhan, karena dimana ketika Engkau berikan kita berkat, Engkau berikan kami berkat Tuhan untuk boleh kami syukuri dan kerjakan itu sebagai bentuk rasa syukur kami Tuhan, itu bisa membantu kami melihat bahwa pekerjaan tangan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah firman ini Tuhan tidak terbuang percuma masuk telinga kiri kemudian keluar telinga kanan, tapi tetap biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi bibit yang baik, yang kami tanam dalam hati kami Tuhan, sehingga itu bisa kami pikirkan dan membuahkan hasil melalui sikap dan tindakan kami ya Bapa. Di dalam permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita angkat satu pujian, sambil pundi persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, betapa kita tidak bersyukur. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, dan tanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua
persembahan dan syafaat akan dibawakan oleh Kak Frans. Kepada Kak Frans, dipersilakan. Kita akan berdoa persembahan dan juga doa syafaat. Itu kita satu hati, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Tuhan terus menyertai kehidupan kami hingga kami boleh beraktivitas sebagaimana adanya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika hari demi hari boleh kami lalui dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami boleh diingatkan kembali oleh firman Tuhan, dan juga kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa juga untuk pelayanan Pelkar Remaja Gemis Maranatha. Tuhan tolong, Tuhan sertai, biarlah semakin hari kami semakin rindu melayani Tuhan dalam setiap bagian kami masing-masing. Tuhan berkati setiap kakak-kakak pembina, anak-anak remaja. Tuhan memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing, dalam studi pendidikan Engkau yang memberkati. Biarlah kami semua terus bersukacita di dalam melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan tempat kami, daerah kami Bapa, Kabupaten Kepulauan Sangihe ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kota ini, Tuhan yang terus memberkati daerah ini. Tuhan memimpin baik dari pemerintah sampai kepada masyarakat. Tuhan memberkati setiap kami dalam tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan sertai kami Bapa, agar kami juga dapat melaksanakan aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh jadi berkat untuk sesama kami boleh jadi berkat untuk daerah kami Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan studi kami Bapak, Engkau memberkati setiap hasil yang nanti akan kami terima di dalam beberapa hari ke depan Bapak. Engkau yang memberkati, biarlah kami boleh terima dengan sukacita, dan hal yang perlu kami perbaiki, kami tingkatkan. Engkau yang memberkati, biarlah kami boleh ditolong dan dimampukan oleh Tuhan untuk memperbaiki setiap apapun yang boleh menjadi hasil kami Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap orang tua kami Bapak dalam setiap tanggung jawab pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan dengar apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan kepada mereka Bapak, agar mereka terus bersukacita menjalankan tanggung jawab yang boleh Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak remaja dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Engkau yang memberkati setiap mereka, tuntun mereka dalam apapun yang boleh mereka lakukan. Kiranya mereka boleh memuji Tuhan, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam apapun yang boleh mereka lakukan Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah sertai dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan pimpin sertai setiap kami, dimanapun kami berada. Engkau memberkati setiap kami, Engkau tuntun setiap kami, agar di kehidupan kami boleh terus senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Kak Frans yang telah membawakan doa persembahan dan doa syafaat. Sebelum kita akhiri ibadah kita di sore hari ini, Kanike undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku
menutup ibadah kita di sore hari ini, mari kita satu dalam doa untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, ucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh terjadi di hari ini ya Bapa. Dan biarlah berkat Tuhan dalam kehidupan kami, melalui Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan, menyertai kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Anak-anak remaja dipersilakan duduk kembali. Terima kasih dan shalom.